Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jika Rafli Prastiar. NPI saya 146 2300 163. Di, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu dari kelas PAW kelas C. Oke, yang pertama kita akan membuka ini examnya. Nah, saya jelasin dulu ini apa aja. Ini buat HTML yang terhubung ke MySQL. Lalu MySQL ini untuk membuka database tersebut. Nah, ini sebelum itu kita on-kan dulu. Nah, sesudah itu kita memasukkan ke web localhost. Nah, ini berhubung saya udah masuk langsung. Ini yang pertama ini kita membuat database-nya terlebih dahulu. Lalu kita apa itu, misal kita ubah ini. Nah, ini ada apa itu ID yang integer. Ini yang jenis memasukkan ID itu totalnya ada 11 digit. Lalu untuk NIM itu kita memasukkan jenisnya varchar. Nah, lalu untuk jumlahnya itu 20. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10. Nah, itu batas maksimumnya itu di varchar ini 20. Lalu untuk nama. Untuk nama ini saya memakai varchar, dan di sini saya memakai 100 karena kan nama orang itu berbeda-beda, ada yang dikit dan ada yang banyak. Sehingga kita memasukkan batas minimumnya itu 100. Nah, misal di sini itu nanti batas maksimumnya itu 100. Lalu untuk varchar. Varchar ini eh, jurusan saya memakai varchar yang saya apa itu ininya itu 50 karena apa itu jurusannya ini kan ada yang berbeda-beda setiap fakultas mereka masing-masing. Lalu untuk alamat. Alamat ini saya memasukkan jenisnya ini teks karena bisa orang kan memasukkan teks dari mana aja. Terus habis itu ini misalkan di Semolowaru ini terdapat eh, beberapa huruf dan ini tuh tidak terbatas. Lalu sudah kita masuk ke bagian ini. Nah, ini saya sudah membuat itu apa itu eh anunya apa ini, membuat form pengisian mahasiswa baru. Nah, di sini ini HTML, lalu HTML-nya itu terhubung ke localhost ini di database. Nah, di situ kita masuk ke kode ini HTML-nya. Di sini saya memakai VS Code untuk menghapus, mengedit dan mengupdate di kode program kode program di apa itu MySQL tadi. Nah, ini form mahasiswanya. Nah, form mahasiswa ini terhubung ke localhost di bagian exam ini. Nah, ini untuk formulir pendaftaran mahasiswa baru Universitas Indonesia ini mencakup yang di sini. Nah, ini situ. Lalu menggunakan font ini modern Poppins dari Google Font. Jadi di dalam ini itu mengandung fontnya itu jenisnya itu Poppins ini. Nah, lalu untuk library-nya pop-up dan notifikasi itu nanti saya akan mencoba, dan ini itu saya ambilnya dari ini. Dan apa itu ini itu kayak seperti muncul notifikasinya itu di tengah-tengah gitu. Jadi ketika kita memasukkan NBI, nama, jurusan, alamat,
dan yang itu apa, dan yang ini alamat program studi itu langsung kita kirim data itu nanti muncul pop up di tengah-tengah layar seperti Anda sudah terdaftar gitu. Nah, habis itu habis itu kita masuk ke bagian body. Untuk fontnya ini tadi kan Poppins kan. Nah, ini tuh warna background. Jadi warna background yang di dalam fontnya itu kan putih. Nah, di sini ada kode-kodenya itu yang berwarna putih itu seperti ini. F6, F8, FA. Nah, untuk displaynya itu menggunakan flex. Lalu flex dengan direction column. Jadi di dalam flex itu mengandung unsur kolom yang di dalam body ini. Lalu untuk min height-nya ini agar footer tetap di bawah. Jadi footernya itu yang di mana sini tuh tetap di bawah. Lalu untuk header, ya, headernya itu background color itu bagian yang kuning yang di sini. Nah, yang ini. Nah, sesuai sama ala-ala apa itu Universitas Indonesia gitu UI. Ini saya membuat KW-nya. Nah, habis itu eh, lalu untuk color ini biru tua. Biru tua itu dari sini. Nah, ininya dan ininya. Habis itu untuk teks alek ini nih center. Center itu yang artinya itu di tengah-tengah. Jadi tulisan pada apa itu web di tampilan awal itu di tengah-tengah. Nah, sama kayak seperti ini. Nah, habis itu header IMG. Header IMG itu akhirnya artinya ukuran logo. IMG itu berarti kan image kan. Image itu kan gambar. Gambar itu ya saya inputkan dari sini. Nah, untuk menampilkan logo di mana nih? Di tengah-tengah sini. Nah, di tengah-tengah sini. Nah, habis itu kita apa itu ini width ini apa ukurannya 80 pixel. Nah, situ margin bottom. Ini apa itu margin kanan kirinya. Lalu untuk font high ini coba kita ganti ya parameternya. Coba kita ganti 20, 30. Nah, ya di sini batas antara sini sama sini tuh berbeda. Ini agak ke bawah dan yang tadi itu di tengah-tengah sini. Nah, coba kita kembalikan lagi, kita save dan kita refresh. Nah, seperti ini. Lalu kita ganti coba warnanya untuk warna yang lain. Misalkan putih. Nah, kita coba warna putih, kita refresh, set. Nah, di sini terganti itu untuk ininya yang bagian atas ini warna putih. Karena saya udah ganti parameternya di sini. Nah, kita kembalikan lagi. Nah, ini. Mana tadi? Eh, mana ya? Sebentar, sebentar.
Oh ini. Udah, udah. Nah ini. Hmm, sebentar. Hmm. Nah ini terganti di sininya itu warna kuning. Soalnya tadi itu saya anunya ini kuning. Nah saya ganti lagi. Nah untuk ininya background logonya ini kita ganti ke warna kuning sesuai yang tadi. Oke, kita save dulu. Nah, nah seperti ini. Lalu untuk box shadow ini yang di bagian yang tadi itu. Nah, terus habis itu di flex mana ini flex satu ini mainnya displaynya ini flex jenisnya. Lalu untuk paddingnya itu 50 pixel kali 20 pixel. Lalu untuk formnya itu yang tadi saya ubah itu kan tadi kan warna apa kuning ya. Nah ini tuh coba kita ganti ke warna ini ya merah. Nah hitam coba kita save dulu. Lalu kita refresh. Nah di sini itu akan terganti di yang mana di formnya ini warna hitam. Coba kita kembali lagi. Nah biar warna putih. Kita refresh. Nah ini warna putih. Lalu untuk eh, paddingnya ini 35 pixel kali 40 pixel. Border radiusnya itu 20 pixel. Lalu untuk box shadow itu bayangannya itu 0,5 pixel sama 15 pixel. RGB A0 ini artinya itu warna dari pada tersebut. Nah, warna dari yang ini apa itu eh, warna dari ini jenis warna dari yang dipilih ini. Lalu untuk teks link ini tuh teksnya yang di mana di sini tuh berwarna biru seperti ini dengan kode 003366. Lalu untuk margin button ini margin kanan kirinya ini di jarak 25 megapiksel pixel. Nah, terus ini untuk label seperti ini. Nah, labelnya ini berwarna biru tua. Lalu untuk input select text area ini eh, menunjukkan apa itu? Menunjukkan teksnya itu di mana? Semisal kayak coba kita ganti ya. Misal kayak ini. Bentar. Ini kita ganti di angka 10%. Nah, nah, ini jadi tidak full menjadi yang kita inginkan. Jadi semisal kita memasukkan itu angkanya bakal ke bawah. Kita save, kita kembalikan lagi. Nah, seperti itu. Untuk paddingnya ini itu seperti ini. Coba kita ganti ya ke 1 pixel. Nah, tidak ada jarak antar apa itu jaraknya antara segini itu sangat kecil. Kita save dulu, kita refresh. Nah, ini sudah normal. Lalu untuk margin ini antara batas sama apa ini dan ini itu berjauhan sesuai dengan
ininya, ukurannya. Kita coba ganti 10. Kita save, kita refresh. Nah, jarak antar sini-sini itu jauh, sangat jauh. Nah, untuk font size itu saya menggunakan ukuran 14 megapiksel. Nah, untuk ukurannya itu saya menggunakan 14 piksel. Lalu untuk ininya transition ini eh, menunjukkan ininya jenis apa? Coba kita ganti. Nah, ini itu untuk apa transisinya. Hmm. Lalu untuk input fokus ini teks areanya itu saya memilih warna biru sesuai dengan temanya. Lalu lalu untuk box shadow-nya ini saya memilih warna biru juga. Lalu untuk teks area resize ini non. Habis itu kita masuk ke bagian button. Nah, di bagian button ini saya memakai margin top 30 px. Lalu untuk paddingnya itu 12 px. Untuk backgroundnya itu biru seperti tadi. Colornya ini, font size-nya ini. Lalu untuk font weight-nya ini. Ntar saya copy dulu biar samaan warnanya sama seperti di atas. Tadi sempat keubah sedikit, makanya kita ganti dulu untuk karena ininya. Nah ini, biar samaan warnanya. Nah, oke kita lanjut lagi. Masuk ke bagian button ini. Margin button ini sama seperti kayak tadi margin itu kayak kanan kirinya gitu. Lalu kita coba save dulu. Nah, kita refresh. Set. Nah, 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 itu. Lalu untuk font size-nya itu saya memakai ukuran 16. Coba kita ganti ke 30 untuk pembuktian. Nah, seperti ini. Nah, terus kita masuk ke bagian eh, button back. Nah, ini. Sini tuh saya menggunakan display block itu seperti ini. Text align ini center. Center itu artinya di tengah. Lalu untuk button hover itu backgroundnya saya sama seperti kayak tadi, seperti pada tema. Lalu untuk colornya itu saya memakai biru seperti ini. Nah, untuk transformnya itu skala 1:3. Skala 1:3. Lalu untuk paddingnya itu segini 10 pixel. Ini 0, border sama dengan radius. Sudah 5 pixel. Lalu untuk font weight ini bold itu tebal. Terus untuk transition itu ini 0,3 sama kayak seperti tadi. Lalu untuk button back over ini buttonnya ini backgroundnya ini sama seperti kayak tadi temanya itu. Lalu untuk colornya itu kuning dengan kode FFD 200 sama kayak seperti tadi. Untuk footernya itu kita menggunakan background color FFD 200. Lalu untuk colornya itu sendiri menggunakan warna biru sama saya kayak seperti tadi. Untuk teks align ini center dan untuk font size-nya ini 14 pixel. Nah, kita coba kita ubah parameternya. Apa 100 misal. Nah,
bakal besar ininya yang di bawah ini. Misalnya kita ubah font size-nya itu 100 menjadi ukuran 100. Select ya, seperti ini. Dan ini rekam apa enggak ini? Ngerekam. Oke, kita kembalikan dulu. Oke, untuk paddingnya sendiri itu 15 pixel. Untuk font baiknya itu 500. Ini sama kayak seperti tadi itu. Nah, cara antar sini-sininya itu 500. Lalu untuk fungsi validasi form sebelum dikirim. Nah, jadi sebelum dikirim itu kita validasi dulu menggunakan ini cons form dokumen form form mahasiswa. Jadi di sini itu menampilkan form mahasiswa yang kita buat di mana itu di file dan terhubung di localhost. Lalu kita divalidasi NIM. Ini untuk inputannya dan untuk nama ini kita memasukkan nama dan lalu jurusan serta alamat sama sih kayak seperti tadi. Lalu ini kita reset semua pesan error di sini. Jadi di dalam sini itu kita apa itu men eh, kayak seperti mengatasinya itu dengan pesan error. Dan di sini itu mengatasi pesan error itu menggunakan ini error for text content. Lalu untuk validasi NIM itu seperti kayak aturan. Semisal kita harus memasukkan 10 digit, ya 10 digit tidak boleh lebih dan tidak boleh ngawur. Misalkan NIM kan ada apa itu? NIM kan ada kayak semisal itu kan kayak nama nama dari NIM tersebut. Nah, itu tidak boleh ngawur, ada aturannya sendiri. Nah, ini validasi NIM ini cons NIM error. Jadi ketika NIM dimasukkan itu tidak boleh error. Dan di mana di if ini NIM errornya itu NIM wajib diisi. Jadi aturannya di NIM ini wajib diisi. Lalu is valid false. Jadi di dalam sini itu eh, harus mengisinya itu dengan hati-hati dan dengan benar sesuai dengan nama tersebut. Lalu untuk NIM error ini, NIM hanya boleh berisi angka. Jadi di dalam NIM ini tidak boleh berisi huruf, tidak boleh, harus angka. Lalu di mana di NIM ini NIM harus 8 sampai 12 digit. Jadi di dalam aturan memasukkan NIM ini 8 sampai 12 digit batas yang dimasukkan itu. Jika lebih itu tidak boleh. Lalu untuk validasi nama membuat aturan yaitu harus ini nama wajib diisi. Jadi ketika kita blank text itu tidak boleh. Lalu untuk fokus nama ini merujuk pada huruf besar, huruf kecil, Z sampai S. Jadi di dalam sini itu huruf A sampai Z besar atau kecil begitu. Nama hanya boleh berisi huruf dan spasi. Jadi ketika kita memasukkan nama itu hurufnya harus berupa ini. Tidak boleh ada simbol ataupun yang lainnya. Harus berisi huruf lalu spasi itu. Lalu untuk validasi jurusan ini jurusan sudah disediakan di mana di halaman web tersebut. Silahkan pilih jurusan. Kalau dikosongin juga bisa. Lalu ada validasi alamat. Jadi di dalam validasi alamat ini alamat wajib diisi. Jadi ketika kita memasukkan blank text itu tidak boleh dan alamat minimal 10 karakter. Di, di pengisian alamat itu kita wajib memasukkan 10 karakter huruf agar bisa
memasukkan dan menginputkan alamat sesuai KTP. Jika semua valid, tampilkan pop-up. Nah, jika semua berhasil, lalu muncul pop-up sukses berhasil, data pendaftaran berhasil dikirim. Nah, seperti ini. Lalu untuk menampilkan logo kampus, itu kita udah sediakan logonya di sini, dan itu jadi satu dalam satu file. Lalu untuk logonya itu sama seperti kayak gini. Logo.jpg, logo Universitas Indonesia. Nah, ini untuk namanya ini ya. Nah, saya memakai Universitas Indonesia KW. Nah, seperti ini. Misal kita ubah 123, lalu muncul di mana di sini tuh 123. Nah, seperti ini. Nah, habis selesai diinputkan, lalu simpan mahasiswa ini ke dalam sini PHP MyAdmin ini. Nah, ini yang sangat penting soalnya di sini itu merujuk pada database yang akan yang akan mau disimpan. Lalu ini menginputkan NIM. Nah, NIM-nya seperti ini. Lalu ini menginputkan nama seperti ini, memasukkan nama lengkap Anda. Ini mengatasi error, pilihan jurusan. Nah, di jurusan ini ada beberapa jurusan, yaitu yang terdiri dari informatika, sistem informasi, teknik elektro, dan teknik industri. Lalu yang terakhir teknik sipil. Nah, di sini ini kita wajib memilih salah satu di antara beberapa fakultas yang ada di sini. Beberapa fakultas teknik yang ada di sini. Nah, ini wajib diisi. Lalu untuk alamat itu alamat lengkap sesuai dengan NIK atau KTP. Jadi di sini itu kita memasukkan alamat domisili yang ada di mana di KTP itu. Lalu untuk tombol kirimnya ini tombol submit. Jadi ketika selesai diinputkan, lalu kita submit. Nah, ini dan tombol kembali. Mari kita coba. Kita memasukkan sesuai dengan soal yang ada. Kita menginputkan 15 mahasiswa. Di sini udah ada satu kayaknya. Ya, ada satu. Kita memasukkan ini 146, 140. Nama lengkap Agus Samudra, pilih jurusan matematika, jalan Kaliana. Coba kita memasukkan alamatnya secara lengkap Kaliana. Kita kirim data ya. Nah, di sini berhasil mengirim data ke sini localhost dan ini muncul pop-up-nya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita munculkan pop-up-nya itu seperti ini. Nah, lalu kita refresh di sini akan muncul. Nah, sini. Oke, kita update kita tambah. Nah, kita tambah dulu. Kita masuk di tambah sini. Tampil form nah, gini. Oke, kita memasukkan NIM lagi 46 ke 301. Maaf tadi ada gangguan yaitu ditelepon sama keluarga. Oke, kita lanjut lagi 146. Kita memasukkan NIM lagi 120. Coba kita memasukkan 3 Rafli. Ini jurusan teknik elektro. Coba kita memasukkan jalan Asem Jaya nomor 7. Kita kirim data. Nah, ini kita berhasil eh, data pendaftaran berhasil dikirim. Nah, di sini muncul pop-up lagi data mahasiswa berhasil ditambahkan. Jadi ini berfungsi tambah mahasiswanya ini. Lalu kita tambahkan lagi di sini.
Alamat lengkap, Calam, Karata, saya, nomor 16. Kita kirim. Nah, data berhasil dikirim. Oke, kita inputkan lagi. Nah, kita coba huruf besar semua, kapital seperti ini. Teknik elektro. Kita kirimkan data, berhasil lagi. Kita kirim ya sampai sesuai dengan soal yang ada di mana dikirim bapaknya itu 15 mahasiswa. Oke, berhasil. Kita masukkan lagi. Nah, data berhasil dikirim. Oke, oke, data berhasil dikirim. Kirim lagi. Oke, berhasil dikirim. Kurang 5 mahasiswa lagi ya. Sebentar, saya tambahkan dulu. Oke, data berhasil dikirim. Ini karena namanya sama. Apa itu? Karena itunya ini duplikat entry, ini ada yang mengisi. Bukan. Jadi tidak boleh. Kita ganti ke 165. Nah, ini berhasil. Nah, ini sudah ada yang isi, jadi tidak boleh. Berarti kita ganti NIM-nya 137. Nah, data berhasil dikirim seperti ini. 46 151. Ini baru.
Oke, kurang 3. Langsung kita kirim. Oke, berhasil. Kurang 2 lagi. Oke, kurang 1. Nah, sesuai dengan soal kita menginputkan 15 mahasiswa. Lalu kita coba untuk edit ya. Nah, tunggu saya buka dulu form edit mahasiswa. Nah, jadi di sini tuh kita membuat koneksi data ke database-nya itu menggunakan ini MySQL Connect Localhost root DB kuliah. Jadi di dalam sini itu kita menuju ke DB kuliah yang ada di database sini. Nah, DB kuliah ini. Oke, lanjut. Kita kalau koneksi gagal itu muncul seperti ini. Lalu untuk mengecek apakah parameter ID yang dikirim itu benar. Nah, kita memasukkan itu di sini. Insert SQL itu ini. Lalu untuk MySQL query itu kita misal mengisi dari database itu from mahasiswa ini query ini. Terus lanjut lagi ke library ini. Nah, di library-nya itu source code itu menunjukkan database ini. Yang ini. Terus font dari Google. Di situ kayak umum halaman itu seperti ini menggunakan font Popin sesuai yang tadi. Headernya itu warna kuning sesuai tema. Teks align itu center. Lalu untuk box shadownya itu seperti ini. Untuk kontainernya form itu kita menggunakan ukuran 420 pixel. Lalu untuk backgroundnya sendiri itu menggunakan warna putih. Untuk border radiusnya itu 15 megapiksel. Untuk box shadownya itu 0 pixel dan 6 pixel 15 pixel. Nah, struktur formnya itu kita memakai text align center yaitu tepat di tengah-tengah. Untuk label dan inputnya itu seperti ini. Display block seperti ini, font weight itu 600, colornya itu biru seperti yang atasnya tadi, margin bottom itu 5 pixel. Lalu kita masuk ke bagian tombol. Nah, di buttonnya itu kita pakai display inline block, paddingnya 10 pixel, 20 pixel, font weight-nya itu 600. Nah, seperti ini. Button save-nya itu kita memakai ukuran berwarna biru dan kuning, sama seperti tadi. Untuk button save buffer-nya itu menggunakan warna kuning. Button back-nya itu sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu untuk button back hovernya itu warna kuning. Untuk edit data mahasiswa seperti ini. Nah, ini form edit mahasiswa, edit data mahasiswa. Jadi di sini itu kita melakukan editnya itu di bagian ini menginputkan nama, NIM, jurusan, alamat, dan tombol simpan ataupun kembali. Nah, seperti ini.
input type text name value PHP ini merujuk pada PHP itu yang mengkonekkan di file HTML dan di file exam yang ada di localhost database. Oke, kalau dirasa udah diupdate, kita masuk mengambil data dari form. Jadi di localhostnya itu mengambil data dari form yang ada di apa di HTML tadi. Nah, seperti ini untuk query-nya memperbarui data mahasiswa itu pada tabel seperti ini. Update mahasiswa, set name nama jurusan. Seperti ini mengakses query update seperti ini. Dan untuk confirm buttonnya itu berwarna biru. Jadi di apa di buttonnya ini berwarna biru sesuai dengan tema confirm button oke langsung window application dan tampil pada mahasiswa jika gagal tampil notifikasi error seperti itu untuk menutup koneksi ke database menggunakan MySQL close jadi menutup koneksian itu kita coba dulu ya untuk mengeditkan ini kita refresh dulu soalnya kita kan udah menambahkan yang tadi input yang nama yang 15 itu kita refresh dulu nah ini keluar semua ini di mana di database soalnya kan sudah terhubung dari mana ini dari sini ke sini nah ini ID-nya kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar seperti ini untuk NIM-nya sendiri seperti ini acak untuk namanya sesuai yang kita inputkan dan untuk tanggal inputnya itu kita ada untuk merekap data-data yang sudah diinputkan di mana di ini di data mahasiswa HTML-nya itu. Oke, kita edit dulu ya. Berhasil berhasil atau enggak. Seumpama kita ganti ke NIM 158, situ nilai kita ganti namanya menjadi Halia Nurrahma. Ini teknik sipil. Jalannya kita ganti ke Bulak Banteng coba. Kita ganti dulu. Oke, kita simpan. Nah, gagal. Ini terjadi kesalahan saat menyimpan dan ada inputan yang salah. Kita coba lagi. Coba kita ganti ini NIM-nya ke gimana. Kita coba. Nah, ketika kita berhasil mengeditnya itu akan muncul pop-up seperti ini. Berhasil, data mahasiswa berhasil diperbarui. Kita oke, kita oke. Nah, di sini kita mengganti NIM-nya itu berhasil 156. Kita coba edit lagi namanya Siti Nurhayati. Nah, kita simpan. Nah, berhasil. Ini terganti di sini. Dan di database-nya itu kita refresh dulu. Eh, tadi namanya Siti Nurhayati. Nah, ini sudah terupdate. Nah, untuk itu kita coba jurusannya kita eh, ganti ke informatika. Kita simpan. Nah, ini berhasil. Nah, kita berhasil mengupdate jurusan sesuai yang kita update di mana? Di sini, PHP, di HTML. Sudah diedit. Coba kita hapus dari salah satu di mana? Di bagian sini. Oke, kita masuk ke bagian hapus mahasiswa. Set. Oh ya, ini simpan mahasiswa itu untuk itu kita koneksi ke database. Jadi di dalam simpan mahasiswa itu kita mengkoneksikan ke dalam database-nya agar tampil di database dan dia rekap ke database. Jadi koneksi ke database-nya itu koneksi seperti ini, cek kuliah, cek koneksi seperti ini, koneksi gagal seperti ini. Untuk ambil data dari form itu seperti ini, nama, alamat, jurusan,
Lalu query simpan data seperti ini. Mahasiswa, NIM, nama, jurusan, alamat. Eksekusi query seperti ini. Lalu untuk itu, sebentar, ada yang telepon. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu koneksi ke database. Jadi di dalam koneksi localhost-nya itu merujuk ke DB kuliah yang ada di exam tadi, localhost. Untuk ambil data dari form itu kita memasukkan NIM, nama, jurusan, dan alamat. Alamat. Jadi di dalam sini itu eh, ini form mengambil ya siapa eh, localhost mengambilnya itu dari sini, dari sesuai inputan NIM, nama, jurusan, alamat. Lalu untuk query simpan data itu memakai insert into mahasiswa, NIM, nama, jurusan, alamat. Di sini values NIM, nama, alamat, jurusan, dan alamat. Eksekusi query. Jadi di eksekusi query itu untuk mengquery dan membuat database sesuai dengan ini. Setelah berhasil disimpan, ambil ID terakhir. Jadi ID terakhir itu untuk mengurutkan sesuai dengan urutan yang terkecil ke yang terbesar. Lalu untuk tampil dengan pesan sukses. Nah, jadi jika pesan sukses pesannya ditambahkan itu berhasil, akan muncul pop-up notifikasi sukses. Nah, untuk register track ke halaman tampil dengan pesan sukses seperti ini, location from mahasiswa, tampil ID. Nah, seperti ini. Untuk tampil mahasiswa itu seperti ini. Koneksi ke database. Jadi di mana di sini itu server localhost, user root, passwordnya tidak ada, database DB kuliah. Sesuai dengan yang mana yang ada di database itu. Yang ada di database ini ya, ini DB kuliah, merujuk ke database itu. Lalu untuk itu kita kembali lagi ke sini. Untuk ambil data mahasiswa itu sama seperti kayak tadi, uh, memakai query select mahasiswa order by itu artinya merujuk ke di sini, lanjut ke result MySQL query koneksi. Jadi di dalam sini itu query-nya untuk koneksi dengan MySQL. Lalu untuk tampilkan data di output vertikal. Jadi di sini itu untuk itu nomor, NIM, nama, jurusan, alamat itu tampilnya itu vertikal, bukan horizontal. Nah, itu bisa diatur dari sini. Lalu untuk itu belum ada data mahasiswa. Jadi di dalam sini itu jika tidak ada mahasiswa itu tidak ada data mahasiswa. Langsung kita yang keempat itu tutup koneksi. Jadi di MySQL itu kalau kita nggak tutup koneksi akan terus looping dan tidak menutup tutup. Kita kembali lagi kemana tadi? Ke sini ya. Nah, kita hapus. Coba kita hapus. Apakah berfungsi? Kita tambahkan dulu salah satu mahasiswa. Kita kirim. Nah, berhasil. Oke, kita hapus. Nah, kalau kita mau menghapus itu akan ada muncul notifikasi pesan. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Di sini ada pilihan opsi oke atau batal. Nah, ketika kita batal itu tidak jadi. Lalu ketika kita hapus, mau hapus, muncul seperti ini. Notifikasi berhasil,
pendaftar berhasil dihapus. Jadi ketika di apa di database ini data berhasil dihapus juga. Tadi kan udah ditambahkan itu ya udah menambah sendiri dengan sendirinya karena udah terkoneksi ke mana ke MySQL tadi. Coba kita hapus Siti Nurhayati ya. Nah, jadi kan tadi di mana di database ini itu ada Siti Nurhayati ini. Lalu kita hapus, oke. Nah, muncul pop-up berhasil dihapus. Oke, kita kembali ke localhost. Ini kan masih ada. Coba kita refresh. Nah, di sini sudah tidak ada. Siti Nurhayati sudah kami hapus. Langsung kita masuk ke dalam kodenya. Hapus mahasiswa. Oke, kita jelaskan. Nah, ini koneksi ke database. Jadi, PHP itu mengambil data ke mana itu? Ke sini, ke hapus mahasiswa di PHP ini. Lalu membuat koneksi ke database MySQL. Jadi di sini merujuk pada database yang ada di exam atau localhost dan mengecek apakah koneksi berhasil atau gagal. Di sini kita mengecek dulu MySQL itu berkoneksi ataupun gagal dengan dan itu kita memunculkan apa itu jika gagal hentikan program dan tampilkan pesan error. Jika programnya gagal itu tampil muncul error di halaman web pada tersebut muncul notifikasi. Lalu untuk proses hapus data itu kita mengecek dulu apakah parameter ID dikirim melalui URL. Nah, kita apa itu membaca dulu ID-nya sebelum dikirim ke URL. Terus di situ untuk menyimpan data ID itu menggunakan parameter get. Nah, seperti ini. Lalu untuk query delete from-nya itu kita menggunakan ini delete from mahasiswa where ID where SQL untuk menghapus data berdasarkan ID. Jadi di dalam sini itu kita menghapus datanya itu sesuai dengan ID-nya dan untuk MySQL itu ini hasil MySQL query koneksi query menjalankan query hapus. Jadi di dalam sini itu uh, di dalam database-nya itu kita mengandalkan query untuk menghapus, mengupdate, dan mengedit itu. Lalu untuk menutup koneksi ke database setelah proses selesai, itu kita ini memakai MySQL close. Jadi di sini itu kita memakai ini untuk menutup ke database setelah proses selesai. Jadi setelah proses selesai itu kita tutup dulu. Kita tutup dulu di MySQL-nya itu. Jika parameter ID tidak ditemukan, tandai proses gagal. Nah, seperti tadi kan kita memasukkan inputan yang salah, itu akan ada muncul pop-up proses error ataupun salah karena kita yang inputkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada program tersebut. Lalu untuk apa itu? Ini doctype ini HTML. Nah, doctype ini merujuk pada website yang saya buat tadi HTML yang awalnya. Terus habis itu ini kita memunculkan detail hapus data mahasiswa. Terus habis itu memanggil library feed alert untuk notifikasi. Jadi notifikasinya itu tadi saya memunculkan ini menggunakan feed alert 2. Nah, habis itu seperti ini. Untuk backgroundnya sendiri sama seperti tadi sesuai tema. Jadi di sini menggunakan F6, F8, FA. Font family-nya menggunakan Poppins. Nah, di situ kita mengecek koneksi kondisi PHP dan menampilkan notifikasi sesuai hasil proses. Jadi di sini itu mengecek dulu bahwa sesuai kondisi PHP apa bukan notifikasinya. Terus habis itu kalaupun sukses ini memunculkan icon sukses. Nah, ini icon habis itu titelnya itu berhasil titel itu
seperti kayak tulisan gitu, berhasil, judul notifikasi. Lalu ada teks. Teks ini data pendaftar berhasil dihapus. Seperti tadi yang di bawah itu, kalau confirm button ini oke. Nah, di bawahnya kan ada confirm buttonnya. Itu bisa muncul oke itu dari sini. Di situ confirm button color itu berwarna biru. Jadi yang di saya itu berwarna biru. Untuk setelah menekan OK kembali ke halaman daftar mahasiswa. Nah, di sini ini untuk kan tadi kan ada muncul pop-up-nya sih. Nah, pop-up itu kan kalau udah ditekan OK, kita kembali lagi kan ke mahasiswa yang tampil tadi. Kita ngeblank ataupun blank hitam gitulah ataupun putih. Lalu untuk ID ini kita masukkan query gagal ketika kita menjalankan program. Nah, untuk errornya sendiri itu untuk misalkan kita menginputkan tidak sesuai aturan yang berlaku di program, itu akan memunculkan error pada program tersebut. Nah, seperti ini, muncul error. Lalu untuk judul pesan error itu gagal. Nah, terus habis itu kan di bawahnya eh, misal muncul error itu kan ada tulisannya terjadi kesalahan saat menghapus data. Nah, itu munculnya kesalahan itu dari sini, dari teks ini. Terus habis itu confirm button teks itu coba lagi. Jadi kan di mana di hapus data itu kan ada confirm buttonnya itu eh, muncul kayak notifikasi coba lagi. Yang artinya itu munculnya dari sini. Terus warnanya itu sesuai dengan temanya itu button warna merah agak keorenan dengan kode D33. Lalu untuk kembali ke halaman daftar setelah menutup alert itu window.location.php muncul form tampil mahasiswa.php. Jadi di sini itu muncul tampil mahasiswa setelah pop up. Terus habis itu jika tidak ada ID yang dikirim lalu untuk itu muncul icon warning, icon peringatan. Langsung untuk itu memunculkan ID tidak ditemukan. Judul alert. Lalu untuk teksnya itu silakan pilih data yang ingin dihapus. Jadi untuk eh, yang data yang dihapus itu kita memunculkan silakan pilih data yang ingin dihapus. Kita ada opsi dulu kan yang di atas itu sebelum data mau dihapus itu kan ada data. Nah, ada notifikasi. Notifikasinya itu kan muncul di atas sih sendiri. Nah, itu berasal dari sini. Nah, untuk konfirmasi button oke itu kan muncul sih di atas itu. Nah, itu sama seperti kayak apa ya itu yang kayak di Google itu loh yang muncul sebelum dihapus kayak meyakinkan user apakah Anda sudah yakin dan sungguh-sungguh sangat ingin menghapus data tersebut gitu kan kayak peringatan gitu loh misalnya tidak angger kayak kayak ya kayak gitu ke apa ya buru-buru ingin menghapus kayak seperti itu kan biasanya kan ada sih kayak orang yang ingin nggak sengaja ngapus. Nah, itu kan bisa menguntungkan juga. Kayak apakah ini Anda ingin menghapus apa itu data ini, itu kan muncul notifikasinya. Kayak gitu seperti itu. Nah, untuk itu terus habis itu setelah menekan OK, kita arahkan kembali ke halaman utama. Jadi, ketika kita menekan OK, di mana di notifikasinya itu akan muncul kembali ke halaman utama yang form tampil mahasiswa di apa itu di ini di slide-nya itu. Jadi kita kalau kita menggunakan OK itu tidak blank kan biasanya kan program kalau program kalau belum diisi kayak seperti ini menampilkan setelah diklik OK itu akan blank teks hitam bukan blank teks hitam blank semua hitam ataupun putih backgroundnya itu. Oke, kita coba dulu di mana di sini. Nah, sini kita hapus mahasiswa. Coba. Nah, ini kan ada muncul sih. Kayak yakin Anda ingin menghapus data ini, kalau orang yang kayak buru-buru ataupun tidak sengaja itu pasti kalau nggak ada pop-up ini itu pasti terhapus. Dan itu sangat tidak dianjurkan kalau membuat program. Nah, itu makanya eh, memunculkan notif ini agar dapat menguntungkan user juga sih sebenarnya. Nah, kita akan mengklik OK.
berhasil. Nah, semisal kan nggak kembali ke halaman yang ditampil mahasiswa itu akan blank text putih. Ketika kita oke itu kita tidak kembali ke yang blank text itu. Nah, kita kembali ke sini. Seperti seperti itu kita coba hapus, oke. Kan di sini kan ada misal ada 12 ya. Coba kita genapin 10, nanti kita lihat di database-nya itu terhapus apa enggak. Oke, kita masuk ke sini. Kita refresh, oke, ternyata keubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, oke, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi. Tombol-tombol berhasil semua ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.